Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang sama kami hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, para peserta lomba pidato, tak lupa para panitia beserta jajarannya, saudara-saudaraku, sahabat Nusantara dimanapun Anda berada. Berbicara mengenai Pancasila, jelas tidak lagi asing bagi warga negara Indonesia mendengar perkataan Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Sejak dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi sekalipun, kita sudah diajarkan, diberi pengajaran tentang dasar-dasar Pancasila. Tetapi ini semua tidak cukup hanya sebatas materi saja. Kita harus praktek. Sejatinya kita tidak harus hanya tahu apa itu Pancasila serta hafal tentang Pancasila, tetapi kita harus bisa mempraktekkannya. Kita harus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada apa dalam 5 pilar Pancasila? Kenapa kita harus mengamalkan 5 pilar Pancasila ini? Dalam hal ini, Insinyur Soekarno mengatakan, apabila bangsa Indonesia melupakan nilai-nilai luhur Pancasila serta tidak mengamalkannya, maka akan hancur berkeping-keping negara ini. Saudara-saudaraku, buka matamu, buka pikiranmu, buka hatimu, tapi jangan buka hatimu untuk sembarang orang. Saudara-saudaraku, saat ini Indonesia memiliki tantangan dari rongrongan paham radikalisme yang jika terus dibiarkan, ini sangat berbahaya bagi kedaulatan negara. Radikalisme memang tidak mengakar sebagai karakter bangsa, tetapi ia terus menyebar ke berbagai aspek kehidupan. Sudah banyak buktinya, dari mulai kasus bom bunuh diri yang terjadi berulang-ulang kali, kasus teror, tebar teror yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan golongan A, mengatasnamakan golongan B, dan lain sebagainya. Ini ancaman bagi kita. Saudara-saudaraku, kalau berbicara mengenai Pancasila, bukan lagi berbicara mengenai suku, bukan lagi berbicara mengenai budayanya, bukan lagi berbicara mengenai wilayahnya, bukan lagi berbicara mengenai agama. Soekarno mengatakan bahwa kalau jadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah menjadi orang Nusantara dengan adat budaya yang kaya raya ini. Saudara-saudaraku, negara kita ini negara kaya. Sumber daya alamnya melimpah, lautannya membentang luas, sukunya bermacam-macam, bahasanya beragam, daratannya sangat subur. Bahkan ada satu lagu yang menyampaikan bahwa orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sungguh sangat melimpah ruah negara kita ini. Kita harus bangga sebagai anak bangsa. Kita harus bangga sebagai anak ibu pertiwi. Jangan menjadi pemuda yang menghancurkan negara. Haruslah menjadi pemuda, menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Saudaraku semuanya, para kaum muda, mari kita bangun Pancasila. Mari kita kokohkan Pancasila. Mari kita teguhkan negara kita ini. Saudara-saudaraku, jangan menjadi pemuda yang hanya sibuk rebahan santuy. Itu bukan suatu cerminan pemuda. Jangan hanya sibuk membaringkan smartphone. Hei anak muda, kamu anak muda memiliki jiwa yang berkobar-kobar. Sampai the founding father mengatakan bahwa atini asyarata suban,
Sahadzaharul alam, berikan aku 10 pemuda, niscaya aku guncangkan dunia. Sungguh berkobar-kobar semangat pemuda, sehingga Soekarno berbicara seperti itu. Saudara-saudaraku, saya mengajak semua elemen bangsa, mari kita jaga Pancasila, mari kita teguhkan Pancasila. Saya orang awam, tapi saya tahu bahwa Pancasila itu merupakan dasar. Ibarat bangunan, Pancasila itu merupakan pondasi dan negara merupakan bangunannya. Apabila pondasinya terancam, bangunannya pun ikut terancam. Apabila pondasinya hancur, maka bangunannya pun akan ikut hancur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semoga dapat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.